Shalom keluarga saat indah. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama menikmati waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Menikmati waktu yang indah bersama dengan keluarga kita. Dan menikmati segala berkat yang Allah sediakan bagi kita. Saat indah, mari kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Bapa di surga,
kami menikmati kasih-Mu setiap hari, setiap waktu. Engkau Allah yang memberi yang terbaik dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau bilang terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami. Kepada Tuhan yang mengenal pribadi kami. Kepada Tuhan yang tahu siapa kami sesungguhnya. Kepada Engkaulah kami mau menyembah-Mu Bapa. Dan kepada Engkau kami mengarahkan hati kami supaya di dalam waktu ini kami sungguh-sungguh boleh melihat apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam pujian kami, berkati kami di dalam renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengenal pribadi kita dan hanya Dia yang tahu siapa kita. Tertiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Hanya Engkau, Hanya Tuhan yang mengerti siapa kita sesungguhnya. pribadi yang mengenal hatiku. Tidak ada yang tersembunyi Tiada yang yang Allah tidak kenal di dalam hidup kita. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Tuhan yang mengenal kedalaman hati kita. Hanya Tuhan yang mengenal pergumulan terdalam di dalam hidup kita. Keluarga saat indah di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37 berbicara tentang kisah Nabi Elia. Khusus di dalam ayat 8 sampai ayat 37. Elia hari itu atau Elia pada waktu itu bertemu dengan seorang perempuan
yang Alkitab catat sebagai perempuan Sunem. Saudara, perempuan ini tidak disebutkan siapa namanya. Demikian juga suaminya, tidak pernah dicantumkan siapa nama suaminya. Hanya disebutkan di sana perempuan ini adalah perempuan Sunem. Sunem adalah nama kota di mana perempuan ini tinggal. Siapa perempuan Sunem ini? Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa perempuan ini adalah seorang perempuan yang ramah, terpandang, dan seorang perempuan yang menikah dengan seorang pria kaya raya. Sekalipun ia hidup kaya raya, tetapi ia dan suaminya tidak memiliki anak. Di dalam hati perempuan ini tersimpan kerinduan untuk melayani Allah. Itu sebabnya dalam hati Allah menaruh sebuah ide kreatif kepada wanita ini. Ide itu adalah menyediakan sebuah ruang untuk menjadi tempat tinggal Nabi Elisa. Sebuah ruang yang dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan bagi Elisa. Perempuan ini kemudian menyiapkan ruangan itu dan membiarkan Elisa tinggal di sana. Ketika dia melakukan semuanya ini, ia sama sekali tidak mengharapkan pengembalian dari Allah yang dia layani. Dia sama sekali tidak mengharapkan pengembalian dengan telah menyediakan ruang bagi seorang hamba Allah. Tetapi melalui Nabi Elisa, Allah ingin memberkati hidup perempuan Sunem ini. Allah memberikan anak di tengah-tengah kehidupan perempuan Sunem dan suaminya. Ayat 18 di dalam bagian ini menceritakan kepada kita bahwa perempuan ini akhirnya mendapatkan anak. Dan rupanya anak itu satu waktu mengalami sakit. Dan setelah anak itu sakit, rupanya anak itu akhirnya meninggal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak itu adalah pemberian Allah bagi perempuan Sunem ini. Dan ketika anak itu sakit, perempuan Sunem ini tahu kepada siapa dia harus pergi. Dia tahu bahwa waktu itu dia mendapatkan anak ini melalui berkat yang Allah berikan melalui Elisa. Itu sebabnya ketika dia mengalami pergumulan saat itu, ketika anaknya sakit dan anaknya mati, dia pergi mencari Elisa. Apa yang dapat kita pelajari? Saudara, kita belajar dari perempuan Sunem ini. Dia pergi dan mencari Allah. Ketika dia berhadapan dengan pergumulan, dia pergi dan mencari Allah. Melalui Elisa, Allah memberkati dengan kembali menghidupkan anak itu. Saudara, masalahnya bukan kepada anak ini hidup kembali, tetapi masalahnya adalah wanita ini, perempuan Sunem ini semakin mengenal siapa Allah. Dia semakin tahu bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang berhak atas pemberian yang dia berikan kepada perempuan ini. Saudara, bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Adakah kita kemudian menjadi berputus asa ketika Tuhan mengambil apapun yang ada pada kita?
Maukah kita seperti perempuan ini? Ketika akhirnya kita kehilangan apa yang kita miliki, kita boleh datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpuji nama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita seharusnya tidak terpuruk, tetapi kita memandang kepada Tuhan. Toh yang kita miliki ini semua dari Tuhan. Ketika terjadi pergumulan, pandang kepada Tuhan. Dia pribadi yang mengenal kita. Hanya Dia yang mengenal apa yang kita alami. Ketika kehancuran itu terjadi, pandang sama Dia. Dia mengenal kehancuran yang kita alami. Ketika kita kehilangan sesuatu, datang sama Tuhan. Dia pribadi yang mengenal kita jauh daripada orang-orang di sekeliling kita mengenal kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal aku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Kesusahan kita, Tiada yang kesulitan kita tidak tersembunyi bagi Allah. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dia mau bawa kita untuk Dan mengerti rencananya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, terima kasih kami belajar dari keteladanan iman seorang perempuan Sunam. Hatinya mau melayani Tuhan dan Allah memberkati dia. Namun di dalam perjalanan hidupnya ada pergumulan-pergumulan yang terjadi. Secara khusus dia mengalami pergumulan dengan anak satu-satunya yang dikasihinya. Tetapi di dalam pergumulan itu dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan mengenal keadaannya. Tuhan tahu kesulitannya. Sama seperti ketika Tuhan tahu dia tidak punya anak. Begitu juga Tuhan tahu ketika dia sedih akan keadaan anaknya yang sakit. Lalu anak itu tidak berdaya. Dia datang kepada Tuhan. Dan lewat kedatangannya kepada Tuhan membuat dia semakin mengenal pribadi Allah. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan. Justru lewat pergumulan yang sedang kami hadapi, kami semakin mengenal pribadi Allah. Karena sesungguhnya Allah lebih dulu mengenal siapa kami. Allah lebih dulu mengenal pergumulan hidup kami. Allah lebih dulu mengenal hancurnya kami. Allah lebih dulu mengenal susah-susahnya hidup kami. Kami mau datang sama Engkau. Dan kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Dengan datang kepadamu. Bukan saja mengharapkan masalah kami selesai. Tetapi lebih dari itu kami mengharapkan kami semakin mengenal pribadi Allah. Justru lewat setiap pergumulan hidup, sakit yang kami alami, penderitaan yang kami alami, beratnya perjalanan hidup yang kami alami, kami ingin kami kembali mengenal Tuhan. Kami ingin kami semakin dalam mengenal pribadi Allah. Tolong kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini bagi setiap ibu-ibu yang sedang bergumul dengan anak-anak mereka. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup anak-anak. Bagi sekian banyak ibu yang terus-menerus berdoa. Tetapi kami tahu Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang akan menolong, memberkati, memulihkan. Mari Tuhan, Engkau mendengarkan doa para ibu yang terus sedang bergumul dengan anak-anak mereka. Mari Engkau berdoa. Mari Engkau menjamah doa para ibu yang sekian lama dinaikkan bagi anak-anak mereka. Mari Kau kuatkan iman para ibu-ibu ini Bapa. Karena
karena mereka mengenal Engkau sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengenal pribadi mereka. Engkau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air Sekalipun itu hanya tangisan, Kau Kau mengerti tangisan para ibu yang datang kepadamu. berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Bapa, kami mau berdoa juga menyerahkan para ibu yang saat ini sedang merasa sendiri, seolah menjalani hidup ini sendiri. Mari Engkau hadir sebagai Bapa dalam hidup mereka, menemani kesendiriannya dengan firman-Mu yang akan terus-menerus menguatkan. Dan di dalam kesendirian itu mereka mengenal bahwa ada Bapa pribadi yang tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk para ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Di masa-masa lanjut usianya, mereka mungkin terpisah dari anak-anak, anak-anak mantu dan cucu-cucu yang hidup di kota yang berbeda. Mari Engkau memberkati para ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Berikan mereka kekuatan melewati satu hari demi satu hari. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka teman untuk berbagi cerita. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para janda-janda yang juga saat ini kesulitan di dalam hidup ekonomi mereka. Mari Allah memberkati, mencukupkan kebutuhan hidupnya. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang bukan hanya kebutuhan ekonominya saja yang sulit, tetapi juga kondisi fisiknya sudah sangat lemah. Kami berdoa, Kau jamah mereka dan Kau berikan orang-orang di sekeliling mereka. Kau gerakkan hati anak-anak Tuhan untuk berbagi berkat dan hadir memberikan kasih kepada para janda-janda yang sudah lanjut usia. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu lawatan-Mu terjadi bagi mereka. Dan kami tahu banyak orang akan melihat Engkau Allah yang menyatakan kebesaran-Mu lewat pekerjaan-Mu yang ajaib itu. Dan setiap orang yang hari ini sedang bergumul di dalam hidupnya akan berkata, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang bekerja dengan luar biasa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu itu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
Bapa di surga benar, tidak ada Allah yang seperti Engkau di hidup kami. Bahkan ketika kami ada dalam pergumulan di keluarga kami tetap bisa melihat bahwa Allah kami adalah Engkau, Allah pencipta langit bumi, Allah yang datang ke dunia menjadi juru selamat kami melalui pribadi Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu hari ini. Kami berdoa, kami percayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Keluarga Saat Indah, teruslah percaya bahwa Allah tetap ada dalam seluruh pergumulan hidup kita. Jikalau saudara ingin berdoa bersama kami, mari kirimkan pokok doa saudara dan kami akan berdoa bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom.